warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuvalia Faradila dan teman saya Nurul Safarina. Di sini kami akan menjelaskan tentang Islam Nusantara dan Islam Wasatiyah, strategi cerdas dalam memperkuat moderasi beragama di era modern. Disimak baik-baik ya. Saya Nurul Safarina akan menjelaskan tentang Islam Nusantara, kekayaan lokal dalam menjaga identitas keislaman yang moderat. Nah, sejarah masuknya Islam ke Nusantara ditandai dengan pendekatan damai yang dilakukan oleh para pedagang ulama dan sufi. Mereka tidak memaksakan ajaran Islam secara kaku, melainkan mengadaptasikannya ke dalam budaya lokal. Nah, hal ini terlihat pada praktik-praktik keagamaan seperti tahlilan, yasinan, selamatan, dan tradisi perayaan Maulid Nabi yang masih lestari hingga saat ini. Nah, pada istilah Islam Nusantara sebelumnya dikenal dengan sebutan pribumisasi. Islam pada masa periode Gus Dur dengan maksud yang sama, yaitu mengadopsi Islam dan kesesuaian dengan budaya lokal. Kemudian perkembangan ini menjadi istilah Islam di Nusantara dan akhirnya populer hingga istilah Islam Nusantara sampai saat ini. Secara logika, Islam Nusantara dapat dipahami sebagai perwujudan nilai-nilai Islam yang berkualitas dengan budaya lokal. Menurut Azeyu Mardi Azra mendefinisikan Islam Nusantara sebagai Islam distinktif sebagai hasil interaksi, kontekstualisasi, indigenisasi, dan vernakularisasi. Islam universal dengan realitas sosial, budaya dan agama serta di Indonesia. Bisa disimpulkan Islam Nusantara merupakan Islam yang damai, toleran, berpegang teguh pada nilai-nilai keazwajaan, serta melestarikan tradisi Nusantara yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai keislaman. Oleh karena itu, Islam Nusantara perlu mempertahankan guna menghadapi tantangan global dan paham-paham radikalisme yang mengatasnamakan agama. Nah, Islam Nusantara memiliki beberapa metodologi dalam menyelidiki konsep moderasinya, yaitu dengan menggunakan istilah menjaga dan mengambil maqasid syariah. Hal ini digunakan untuk mencapai tujuan peran agama sebagai budaya di Indonesia. Maka dari itu, Islam Nusantara cukup identik dengan adat istiadat atau tradisi sebagai aturan normatif umum tentang metode dalam konsep moderat. Nah, Islam adalah agama yang menengah, melarang tindakan ekstremis baik di bidang iman, sikap, perilaku, perlakuan manusia atau undang-undang. Moderasi Islam menolak umatnya baik secara umum maupun individu melakukan hal yang berbentuk ekstrim. Islam Nusantara menekankan makna keadilan, moderasi, integritas, keseimbangan, dan rasa hormat terhadap yang lain. Nah, dianjurkan oleh Islam serta menyerukan penolakan gambar kekerasan, kekejaman, kemarahan, balas dendam, dan terorisme. Sejak awal Islam Nusantara memiliki corak dan tipologi tersendiri, yaitu Islam yang ramah, moderat, dan merupakan Islam garis tengah yang menganut landasan ideologi dan filosofis moderat. Arus besar yang diwakili NU dan Muhammadiyah telah menjadikan merek paten bagi gerakan Islam moderat, modern, terbuka, inklusif, dan konstruktif. Moderasi dan toleransi menjadi karakteristik mainstream anggota kedua organisasi tersebut. NU dan Muhammadiyah mewarnai corak Islam Nusantara selama ini, sebab dua organisasi Islam terbesar ini merupakan simbol Islam Nusantara. Ada juga organisasi Islam yang radikal maupun liberal, tetapi keduanya sangat kecil, sehingga tidak patut menjadi kelompok mainstream yang mewakili Islam Nusantara. Islam moderat memiliki misi untuk menjaga
menjaga keseimbangan antar dua macam ekstremitas, khususnya antara pemikiran, pemahaman, dan gerakan Islam fundamental dengan liberal. Sebagai dua kutub ekstremitas yang sulit dipadukan, maka Islam moderat memelihara dan mengembangkan kedamaian holistik, yakni kedamaian sesama umat Islam maupun dengan umat-umat lainnya, sehingga Islam moderat membebaskan masyarakat dari ketakutan. Islam moderat menawarkan wacana pembebasan yang mencerahkan, sebab tidak berpijak pada pendekatan kekerasan dan ketergesaan. Kemudian, Islam Nusantara menjadi peran untuk mempertahankan dan menjaga identitas keislaman. Islam Nusantara tidak hanya menjadi pengawal identitas keislaman di Nusantara, tetapi juga simbol kekayaan budaya yang menjunjung tinggi nilai-nilai universal Islam. Ada beberapa aspek nilai yang bisa diperhatikan dalam menjaga identitas keislaman. Yang pertama yaitu gotong royong, yang kedua yaitu nilai keadilan dan musyawarah, yang ketiga nilai kesopanan, dan keempat tata krama, dan kelima pendidikan dakwah dan religius. Kemudian relevansi Islam Nusantara di era modern. Hal ini memberikan solusi konkret dalam menghadapi konflik sosial dan agama di Indonesia. Konsep ini menjadi alat diplomasi budaya yang menunjukkan wajah Islam yang damai dan moderat, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam menghadapi tantangan global seperti intoleransi, Islam Nusantara dapat menjadi model penerapan Islam yang relevan dengan konteks lokal tanpa kehilangan esensinya. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang Islam Wasatiyah, pilar utama moderasi beragama di tengah tantangan modern. Islam Wasatiyah berasal dari kata Arab yaitu wasat yang artinya tengah-tengah. Dalam penggunaan sehari-hari, kata ini menggambarkan sikap yang berada di tengah-tengah berlebihan atau hulu dan kurang yaitu wasat. Batasan berlebihan dan kurang ditentukan oleh aturan agama. Dengan kata lain, Wasatiyah mengacu pada sikap moderat atau seimbang yang tidak melampaui batas-batas yang telah ditetapkan dalam ajaran agama. Untuk memahami konsep wasatiyah ada dua hal penting yang perlu dilakukan. Yang pertama, menelusuri asal-usul kata dan maknanya, apakah disebut Islam jalan tengah atau Islam moderat, atau bahkan moderasi Islam atau Islam Nusantara, atau tetap menggunakan Islam wasatiyah. Yang kedua, memahami konsep yang bertentangan dengannya, sama seperti memahami warna putih dengan melihat hitam, atau mengetahui posisi tengah setelah memahami kanan dan kiri. Salah satu kitab yang mengkaji tentang Islam wasatiyah ini adalah kitab Al-Ghaisah fil Islam, karangan Yusuf Al-Qadawi. Menurut Al-Qadawi, wasatiyah berarti keseimbangan atau tazawwunu, yaitu posisi di tengah-tengah dan adil di antara dua hal yang berhadapan atau dua hal yang bertentangan. Menurut Yusuf Al-Qadawi, dalam kitabnya wasatiyah memiliki beberapa makna. Yang pertama, keadilan sejati, yang kedua konsistensi atau istiqomah, yang ketiga kemuliaan, dan yang keempat memberikan keamanan. Konsep Islam wasatiyah atau ummah wasat saat ini menghadapi tantangan serius akibat perbedaan penafsiran, warisan intelektual masa lalu dari kalangan spiritualitas membuka peluang untuk berbagai interpretasi yang bahkan saling bertentangan. Perbedaan tajam yang memahami ummah wasat telah melahirkan ideologi-ideologi yang jauh dari mana asalnya. Proses penafsiran teks keagamaan yang dipengaruhi oleh konteks politik dan sosial telah membawa konsep wasatiyah kedua kutub yang bertentangan. Untuk mencegah terjadinya konflik, kita perlu melakukan dialog dan membuat panduan praktis tentang Islam yang moderat atau wasatiyah. Islam moderat adalah ajaran utama dalam Islam yang bertujuan membentuk kepribadian dan karakter muslim yang baik. Konsep ini berkaitan erat dengan ajaran tentang umat yang mengambil jalan tengah, umatan wasaton. Cara pandang Islam moderat ini sangat ideal karena tidak hanya sebatas teori atau pemikiran saja, tetapi bisa diterapkan dalam bentuk tindakan nyata di masyarakat. Kelompok liberal dalam memahami Islam wasatiyah
bersikap lebih pragmatis daripada idealis. Mereka menyadari mustahil kembali ke praktik Islam tradisional dan konsep politik utopis. Mereka mempertimbangkan realitas kontemporer seperti Deklarasi HAM yang menetapkan kesepakatan global. Misalnya, pasal 16 Deklarasi HAM menyatakan bahwa hak menikah dengan siapapun tanpa membedakan suku, bangsa, atau agama. Ini bertentangan dengan ajaran Islam yang hanya memperbolehkan pernikahan antar seagama. Begitu pula dengan larangan kepemimpinan perempuan atau non-muslim yang bertentangan dengan resolusi PBB tentang penghapusan diskriminasi. Era globalisasi membawa dampak keterhubungan global dan kemajuan teknologi, akan tetapi juga membawa tantangan kompleks seperti radikalisme dan ekstremisme. Globalisasi sering menjadi lahan subur bagi ideologi radikal yang menyebar melalui media digital. Islam Wasatiyah menawarkan jalan tengah dengan menolak kekerasan dan menegaskan ajaran Islam sebagai agama yang damai. Kemudian, kemerosotan nilai moral dan perubahan budaya global sering mengikis nilai-nilai spiritual dan etika. Di sini, Islam Wasatiyah mengedepankan keseimbangan antara modernitas, akhlak mulia, dan juga Islam Wasatiyah mendorong umat untuk memadukan orientasi duniawi dengan kesadaran spiritual. Pilar utama Islam Wasatiyah bisa didasarkan pada 7 prinsip utama yang bisa diterapkan di era modern sekarang, yaitu yang pertama, tawasud, yaitu sikap tengah, tidak condong pada ekstremisme kiri atau kanan. Yang kedua, tawazun, yaitu seimbang, menjaga keseimbangan antara spiritual dan material serta hak individu dan kepentingan kolektif. Yang ketiga, i'tidal atau adil, memberikan sesuatu sesuai haknya tanpa diskriminasi. Yang keempat, tasamuh, yaitu toleransi, menghargai perbedaan dan kerangka ukhuwah Islamiyah dan kemanusiaan. Yang keenam, musawah, yaitu persamaan, menjunjung kesetaraan hak dan kewajiban setiap manusia. Yang keenam, syuro atau musyawarah, menyelesaikan persoalan antara kolektif melalui dialog. Dan yang terakhir, islah atau reformasi dan perbaikan, selalu berorientasi pada kebaikan dan dengan bersama. Dengan nilai-nilai di atas, Islam Wasatiyah di tantangan globalisasi bisa mencetak generasi yang toleran, adil, dan berwawasan global. Hal ini juga bisa menerapkan pemanfaatan teknologi digital dengan menggunakan media sosial dengan bijak dan menyebarkan pesan damai, menangkal hoaks dan melawan narasi ekstremisme. Dengan hal itu, Islam Wasatiyah mampu menciptakan masyarakat yang harmonis secara lokal maupun global, serta mengokohkan Islam sebagai Islam yang rahmatul lil alamin. Terakhir, di sini saya dan kawan saya akan menjelaskan tentang strategi Islam Nusantara dan Islam Wasatiyah dalam membangun moderasi beragama. Islam Nusantara dan Islam Wasatiyah merupakan dua konsep penting dalam upaya membangun moderasi beragama di Indonesia. Kedua pendekatan ini lahir dari konteks keberagaman masyarakat Indonesia yang plural dan multikultural dengan tujuan mewujudkan harmonis sosial dan toleransi antar umat beragama. Karakteristik utama dari kedua konsep ini adalah menekankan pada sikap moderat, inklusif, dan menghargai keberagaman budaya dan keyakinan. Konsep Islam Nusantara sendiri berkembang dari tradisi keislaman yang telah berakar kuat dan dalam konteks keindonesiaan. Ia merupakan manifestasi Islam yang tidak sekedar dipahami sebagai doktrin normatif, melainkan juga sebagai praktik kebudayaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Pendekatan ini menekankan pentingnya kontekstual ajaran Islam dengan realitas sosial dan kultural masyarakat Nusantara tanpa menghilangkan esensi fundamental ajaran agama. Islam Wasatiyah di sisi lain merupakan konsep keislaman yang menekankan pada sikap moderat dan seimbang. Ia menolak ekstremisme dan fundamentalisme keberagaman serta mendorong dialog konstruktif antar umat beragama. Konsep ini memandang
perbedaan bukan hanya sebagai sumber konflik, melainkan sebagai rahmat dan peluang untuk saling memahami dan menghargai. Kemudian strategi implementasi Islam Nusantara dalam membangun moderasi keberagaman dapat dilihat melalui pendekatan kultural dan dialogis. Hal ini tercermin dalam praktik keagamaan dan yang mengedepankan musyawarah, toleransi dan penghormatan terhadap kearifan lokal. Pendekatan ini memungkinkan terjadinya sinkretisasi yang sehat antara nilai-nilai Islam universal dengan tradisi lokal yang ada di Nusantara. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang strategi Islam Nusantara di tengah tantangan global memiliki beberapa macam strategi. Dengan cara yang pertama, mengembangkan model pendidikan sufistik atau tarbiyah wa ta'lim yang berkaitan erat dengan realitas di tiap satuan pendidikan, terutama yang dikelola lembaga pendidikan formal atau ma'rif dan Rabithah Ma'ahid Islamiyah RMII. Yang kedua, membangun wacana independen dalam memaknai kearifan lokal dan budaya Islam Nusantara secara ontologis dan epistemologis keilmuan. Yang ketiga, menggalang kekuatan bersama sebagai anak bangsa yang bercirikan Bhinneka Tunggal Ika untuk merajut kembali peradaban maritim Nusantara. Yang keempat, menghidupkan kembali seni budaya yang beragam dalam ranah Bhinneka Tunggal Ika berdasarkan nilai kerukunan, kedamaian, toleransi, empati, gotong royong, dan keunggulan dalam seni, budaya, dan ilmu pengetahuan. Yang kelima, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan gerakan Islam Nusantara. Dan yang terakhir, mengutamakan prinsip yang berdikari sebagai identitas bangsa untuk menghadapi tantangan global. Adapun Islam Wasatiyah menawarkan strategi moderasi melalui penekanan pada prinsip keseimbangan dan kebijaksanaan. Ia mendorong umat Islam untuk memahami agama secara komprehensif, tidak parsial atau tekstual semata. Pendekatan ini mengajak untuk membaca teks keagamaan dengan mempertimbangkan konteks sosial, historis, dan kultural yang melingkupinya. Dalam konteks pembangunan nasional, kedua konsep ini memiliki peran strategis dalam meredam potensi konflik berbasis agama. Mereka menawarkan model keberagaman yang inklusif, yang tidak hanya memperhatikan dimensi ritual tetapi juga dimensi sosial dan kemanusiaan. Islam Nusantara dan Islam Wasatiyah secara fundamental mendorong terciptanya masyarakat yang damai, toleran, dan saling menghormati. Upaya konkret yang dapat dilakukan adalah melakukan pendidikan, dakwah, dan advokasi sosial yang berkelanjutan. Lembaga-lembaga keagamaan, akademis, dan pemimpin masyarakat memiliki peran kunci dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam Nusantara dan Islam Wasatiyah. Mereka perlu secara aktif mendorong dialog antar umat beragama dan membangun narasi kebangsaan yang inklusif. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.